warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Novitasari dari mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang resultan gaya listrik yang dimana gaya listrik ini dua benda bermuatan akan saling berinteraksi bergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda tersebut ya. Jika muatan kedua benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik menarik, dan jika muatan kedua benda itu sama, maka benda tersebut akan tolak menolak. Yang dimana pada resultan gaya listrik ini berkaitan dengan hukum Coulomb yang hukum Coulomb ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Pada Charles Augustin de Coulomb ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Dari hukum Coulomb ini dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, dan jika muatan berlawanan jenis akan tarik menarik ya. Dari hasil percobaan ini de Coulomb ini menyatakan bunyi dari hukum Coulomb yang dimana besar gaya listrik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Selanjutnya yang dimana pada gambar ya, dilihat pada gambar di sebelah ini dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berbeda pada jarak R satu sama lain dalam ruangan hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak menolak. Contohnya seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar A dan B ya. Selanjutnya dilihat kembali pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya muatan Q1 mendapat gaya tolak besaran F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu muatan Q2 mendapatkan gaya tolak F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B ya, yang dimana muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif sehingga terjadi gaya tolak menolak pada masing-masing muatannya. Lalu baliknya juga, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik menarik. Contohnya seperti pada gambar C ya. Muatan Q1 positif dan Q2-nya itu negatif sehingga terjadi interaksi saling tarik menarik antara dua muatan. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, sedangkan Q2-nya ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Yang dimana kalian akan bertanya bagaimana dengan gaya yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Dalam kasus ini berarti nilai F12 dan F21 ini menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan tersebut akan bernilai sama. Jadi F12 itu sama dengan F21 ya. Besar gaya Coulomb antar dua muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus yang di bawah sini ya. Kalian juga bisa melihat yang dimana F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat, yang dimana F itu merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton, terus K yang dimana konstanta Coulomb, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 yaitu merupakan besar muatan 1, satuannya Coulomb. Q2 juga besar muatan 2 yang satuannya Coulomb, dan R ini merupakan jarak antara muatan, satuannya M. Gaya Coulomb ini dipengaruhi oleh konstanta, yaitu satuannya tuh K yang bernilai atau yang bergantung dengan permitivitas medium kalau kedua muatannya itu berbeda dalam
medium udara, maka nilai konstanta Coulombnya itu akan menjadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per sekon. Lalu di sini saya akan juga membahas mengenai contoh soal ya. Dapat kalian lihat pada contoh soal kali ini, yang dimana jarak dua muatan A dan B adalah 4 meter. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 meter dari A jika QA sama dengan min 300 mikrocoulomb, QB sama dengan 600 mikrocoulomb. 1/4 V Epsilon 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Maka kuatan medan listrik di titik C, pengaruh dari kuatan muatan adalah, yang dimana di sini kita akan menulis diketahuinya dulu dari soal tersebut, yang dimana jarak antara muatan A dan B atau RAB itu 4 meter. Lalu jarak antara titik C dan muatan A yaitu RAC 1 meter. Jarak antara titik C dan muatan B RBC sama dengan 3 meter. Lalu muatan A atau QA sama dengan min 300 mikrocoulomb, yang dimana di sini kita akan menjadi satuannya coulomb. Jadi muatan A atau QA-nya itu min 3 dikali 10 pangkat 4 coulomb. Sama seperti muatan A tadi, di muatan B ini satuannya kita menjadi coulomb ya. Jadi muatan B-nya itu QB sama dengan 600 mikrocoulomb menjadi coulomb. Hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 4 coulomb. Konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb min 2. Yang ditanya yaitu kuat medan listrik di titik C. Medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A pada titik C yaitu EA sama dengan K QA per RAC kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, terus QA-nya 3 dikali 10 pangkat min 4, lalu RAC kuadratnya itu 1 ya. Kemudian hasilnya 27 dikali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 4 per 1, hasilnya menjadi 27 dikali 10 pangkat 5. Dari sini muatan A negatif sehingga arah medan listrik menuju muatan A dan menjauhi muatan B yaitu ke kiri. Lalu kita mencari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B pada titik C, yaitu EA sama dengan K QA per RBC kuadrat, yaitu hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9, 6 dikali 10 pangkat min 4 per 3 kuadrat. Lalu hasilnya 54 dikali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 4 per 9. Hasilnya EA itu 6 dikali 10 pangkat 5. Dari hasil ini muatan B positif sehingga arah medan listrik menjauhi muatan B dan menuju muatan A ke kiri. Lalu kita akan juga mencari resultan medan listrik di titik A, yang dimana EA dan EB ini searah sehingga dari EA dan B ini akan dijumlahkan ya, yang dimana E sama dengan EA plus EB. EA tadi didapatkan hasilnya 27 dikali 10 pangkat 5, lalu EB nya 6 dikali 10 pangkat 5. Dari sini kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya 33 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi arah medan listrik adalah menuju muatan A dan menjauhi muatan B yaitu ke kiri. Oke, demikianlah materi yang saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadikan referensi belajar untuk teman-teman sekalian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali.